Selamat berjumpa kembali dengan saya dalam video pembelajaran sejarah. Ingat, belajar sejarah itu menyenangkan dan penting. Dan jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah, seperti pidato Bung Karno. Hari ini kita akan membahas tentang organisasi pergerakan masa pendudukan Jepang. Di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia, kemudian sambutan rakyat Indonesia, dan kemudian pembentukan pemerintahan Jepang baik militer. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Restu, yang mana pertanyaannya bagaimana sifat pendudukan Jepang di Indonesia. Di sini sifat kependudukan Jepang sangatlah kejam bagi bangsa Indonesia. Namun dari seluruh itu bangsa Indonesia bisa mengambil hal-hal di mana menurut mereka patut untuk ditiru, seperti adanya kerja paksa. Nah, jadi bangsa Indonesia diajarkan untuk bekerja keras, di mana kedua dari PBB bangsa Indonesia diajarkan secara baris berbaris, bagaimana cara memegang senjata dengan baik, serta cara bertempur. Walaupun tindasan yang luar biasa dari bangsa Jepang, tetapi Indonesia bisa merdeka mengambil hal-hal positif di mana dilakukan Jepang terhadap rakyat Indonesia. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan materi pelajaran pada hari ini, yaitu yang pertama organisasi kemasyarakatan. Yang pertama, gerakan 3A dikutip dari masa penduduk Jepang, yaitu gerakan 3A ini punya 3 semboyan, yaitu Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia, Nippon Cahaya Asia, bergerak dalam bidang pendidikan. Yang kedua, Putra sebagai ganti gerakan 3A yang dibubarkan karena tidak efektif. Jepang memprakarsai pusat tenaga rakyat atau Putra. Putra dipimpin oleh tokoh nasional yang kerap dijuluki 4 serangkai, menyiapkan mental Indonesia pada saat kemerdekaan. Fujinkai bertugas meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Anggotanya menggelar kegiatan pendidikan dan kursus-kursus. Yang B, organisasi semi militer. Yang pertama yaitu Seinendan atau Barisan Pemuda. Seinendan ini dibentuk pada tanggal 9 Maret
1943, yaitu anggotanya terdiri atas para pemuda yang berusia 14-22 tahun. Tujuan utamanya adalah mempersiapkan para pemimpin Indonesia untuk membantu tentara Jepang dalam menghadapi sekutu dalam Perang Asia Timur Raya atau Perang Pasifik. Yang kedua, Kebodan, yaitu barisan pemuda polisi, yaitu anggotanya terdiri berusia 23-25 tahun yang dibentuk pada tanggal 29 April 1943 ini. Barisan ini di Sumatera disebut Begondan, di Kalimantan disebut Borneo Konen Hokukuda. Tujuan utamanya yaitu adalah agar dapat membantu tugas-tugas polisi Jepang. Organisasi Kebodan ini berada di bawah pengawas polisi Jepang secara ketat agar anggotanya tidak terpengaruh oleh golongan nasionalis. Yang ketiga yaitu adanya Jawa Hokokai, yaitu Perhimpunan Kebaktian Rakyat Jawa. Jawa Hokokai ini merupakan organisasi resmi pemerintah yang didirikan pada tanggal 1 Maret 1994 dengan tujuan mempersiapkan sebagai gerakan total dalam menghadapi serangan sekutu. Tugas pokoknya adalah mengumpulkan dana, bahan pangan, dan besi-besi tua untuk keperluan perang. Yang keempat yaitu ada Suishintai atau barisan pelopor. Suishintai ini merupakan bagian dari Jawa Hokokai yang dibentuk pada tanggal 25 September 1944. Yaitu tujuannya adalah meningkatkan kesiagaan rakyat untuk bertahan total bila diserang sekutu. Organisasi ini semiliter barisan pelopor ini dipimpin oleh seorang nasionalis, yaitu Insinyur Soekarno, yang dibantu oleh R.P. Suroso, Otto Iskandar Dinata, dan Buntara Martoatmojo. Organisasi militer yang pertama, Pembelaan Tanah Air, yaitu PETA. PETA ini dibentuk pada tanggal 3 Oktober 1943, yaitu tugas utamanya adalah mempertahankan Indonesia apabila tentara sekutu menyerang. Pembentukan PETA ini dilakukan adalah perintah Gatot Mangkupraja kepada Panglima Tertinggi Jepang Letjen Kumaichi Harada pada 7 September 1943 ini untuk menjadi anggota PETA. Para pemuda dididik secara militer secara khusus di Tangerang. Beberapa tokoh-tokoh militer hasil didikan PETA antara lain Jenderal Sudirman, Jenderal Gatot Subroto, Supriyadi, Jenderal Ahmad Yani, Jenderal Soeharto, dan sebagainya. Yang kedua, Heiho, yaitu pembantu prajurit Jepang. Heiho ini dibentuk pada April 1943 ini merupakan prajurit Indonesia yang langsung ditempatkan di dalam organisasi militer Jepang, baik angkatan darat maupun angkatan laut. Syarat-syarat untuk menjadi tentara Heiho ini yaitu antara lain usia 18-25 tahun, yang kedua memiliki badan sehat, yang ketiga berkelakuan baik, dan keempat berpendidikan minimal sekolah dasar. Tujuan pembentukan Heiho ini adalah membantu tentara Jepang. Setelah lulus anggotanya langsung dimasukkan ke dalam kesatuan komandan tentara Jepang dan siap dikirim ke medan pertempuran seperti ke Malaya, Birma, dan Kepulauan Solomon. Baiklah, di sini saya sudah menyimpulkan tentang organisasi kemasyarakatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.